Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah fisika dasar. Ini merupakan video lanjutan terkait pembahasan arus AC. Nah, pada video ini kita akan bahas terkait kapasitor pada rangkaian AC. Yang sebelumnya kita sudah bahas resistor pada rangkaian AC, induktor pada rangkaian AC. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kapasitor pada rangkaian AC. Yang selanjutnya untuk rangkaian hambatan kapasitif. Ini yang terakhir ya untuk hari ini. Gitu. Nanti untuk sesi selanjutnya kita akan pelajari RLC-nya. Nah, untuk rangkaian hambatan kapasitif, gitu, ini kan ada kapasitor ya. Kapasitor ini merupakan lempeng logam yang dibatasi oleh isolator gitu ya. Lempeng logam yang dibatasi isolator. Ini udah kamu pelajari juga sebelumnya, sebelum UTS itu mengenai kapasitor gitu. Nah, besar daripada suatu muatan yang mampu disimpan oleh kapasitor itu disebut dengan kapasitansi gitu. Nah, di sini ini sama aja dengan soal sebelumnya, delta V itu sama dengan delta V max sin omega T gitu. Oke, delta V max sin omega T. Jadi kita bisa tentukan daripada tegangan kapasitansinya. Nah, tegangan kapasitansi itu sama dengan muatan per kapasitansinya. Ini muatan, ini tegangan kapasitansi, delta VC gitu ya. Ini tegangan kapasitor. Kapasitor, muatan per kapasitansi. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff juga, berarti delta V di sini berarti delta V yang ini ya, delta V pada beda potensial yang ini. Nah, delta V atau beda potensialnya itu dikurang daripada muatan dikurang daripada muatan per kapasitansi atau dalam artian tegangan kapasitansinya, tegangan kapasitornya itu sama dengan 0. Jadi beda potensial di sini dikurang dengan beda potensial di sini tentu 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan berarti delta V itu sama dengan I atau muatan per kapasitansi. Nah, berarti dari sini kita bisa hasilkan Q itu sama dengan kapasitansi dikali delta V gitu ya. Ini dibalik-balik aja, berarti C delta V itu kita masukkan yang ini, berarti delta V max sin omega T. Nah, untuk menentukan, ini saya pindah ke sini ya. Nah, untuk menentukan arus yang mengalir pada kapasitor gitu, pada kapasitor, atau kita simbolkan dengan IC gitu ya. Nah, ini kita tentukan I, arus itu merupakan banyaknya muatan persatuan waktu gitu ya. Berarti muatan yang kita gunakan yang sini gitu ya. Berarti kita turunkan C delta V max sin omega T, kita turunkan terhadap waktu. Ini berarti sama dengan kita sederhanakan C delta V max gitu. Nah, kalau kita turunkan terhadap waktu, sin omega T diturunkan terhadap waktu. Berarti omega cos omega T. Gitu ya. Cos omega T. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi gitu. Ini bisa kita sederhanakan lagi sama dengan C dikali delta V max omega gitu. Berarti sin omega T gitu ya, ditambah V per 2. Oke, kalau tadi itu sin omega T dikurang V per 2 karena min cos omega T. Sekarang ini nggak ada minnya, berarti ditambah V per 2 atau 90 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini arusnya. Gitu ya, ini arusnya.
delta V-nya itu delta V-nya itu sama dengan delta V max sin omega T. Ini sin omega T, ini omega T ditambah V per 2. Berarti yang mana duluan? Gitu. Yang mana duluan, yang mana mendahului sekarang? Kalau tadi tegangan yang mendahului. Kalau tadi itu yang ini, yang duluan itu tegangan, gitu ya. Baru menyusul arus karena dia dikurang daripada 90 derajat atau V per 2. Nah, sekarang ini yang mana duluan berjalan? Gitu. Arus kah atau tegangan? Gitu. Ada yang bisa jawab? Halo? Yang mana duluan? Arus atau tegangan untuk tambatan kapasitif? Arus, Bu. Arus, karena dia duluan duluan dengan fasa V per 2, gitu kan? Nah, berarti dalam artian di sini kita bisa simpulkan arus mendahului tegangan. Itu tadi yang ngomong siapa? Saya nggak bisa lihat namanya. Grace, Bu. Grace, Grace Panjaitan, prodi apa? Iya, Bu. TB, Bu. Grace Panjaitan, TB ya? Oke. Iya, Bu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi sebentar ya, kok belum kelihatan. Nah, berarti kalau arus mendahului tegangan, berarti bentuk daripada grafiknya gitu ya, bentuk daripada fasanya itu seperti apa? Nah, kita lihat. Yang mana duluan gitu, fasa yang duluan? Arus kan? Kan? Arus kan yang duluan? Berarti bentuk fasanya itu seperti ini. Nah, selanjutnya menyusul tegangannya. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasornya, gitu, ini untuk Tmax-nya ya, dengan rotasinya itu omega T, dengan tetanya itu sama dengan omega T. Nah, kalau arusnya mendahului, gitu ya, arusnya mendahului tegangan, berarti arus yang duluan. Berarti arahnya, kalau pengurangan tadi, kalau dikurangkan tadi ke arah bawah kan, ke arah sini kan, kalau tadi terjadi pengurangan. Nah, sekarang terjadi penambahan untuk arusnya. Berarti duluan terjadi fase arusnya. Berarti diagram fasornya itu, IMAX-nya itu ke arah sini duluan. Oke, ini yang ini theta yang di sini itu 90 derajat. Nah, untuk soal-soal yang akan saya berikan nantinya, baik tugas ataupun kuis ataupun UAS, itu akan ada menggambar diagram fasor. Jadi kamu harus paham untuk melihat diagram fasornya ini digambar, dia merupakan tegangan mendahului arus atau arus mendahului tegangan, atau rangkaian hambatan kapasitifkah atau rangkaian hambatan induktif gitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan gitu ya. Dari sini bisa kita simpulkan, saya udah habis ya. Dari sini bisa kita simpulkan kalau resistor pada rangkaian AC gitu ya, ini ada resistor. Resistor ini kita sebut dengan hambatan murni biasanya. Resistor atau rangkaian hambatan murni. Rangkaian hambatan murni. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa V-nya itu sama dengan V maksimum gitu ya, atau delta V itu sama dengan delta V itu sama dengan delta V maksimum dikali sin omega T. Gitu ya. Nah, untuk arusnya itu sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Ini yang kita sebut tadi dengan sefasa. Oke? Nah, untuk hambatan induktif, ini udah kesimpulan ya, untuk pembelajaran hari ini. Untuk hambatan induktif, ya, untuk hambatan induktif, kita bisa simpulkan bahwa hambatan induktif itu beda fasa, gitu. Jadi, tapi beda fasanya ini kita harus tentukan, dia mendahului arus atau tegangan mendahului arus atau arus mendahului tegangan. Nah, kalau delta V-nya itu sama dengan, ini tergantung soal ya, kalau untuk rangkaian hambatan induktif, terserah nanti delta V-nya itu mereka kasih apa gitu. Delta V-nya, ini contohnya aja, delta V max sama dengan sin omega T
gitu ya. Berarti I-nya itu sama dengan Vmax, delta Vmax per omega L itu sin omega T dikurang V per 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk induktif itu arus, untuk induktif, sebentar ya. Nah, sebentar ya. Saya hapus dulu, nanti takut salah. Nah, dari sini bisa kita dapatkan untuk hambatan induktif berarti tegangan mendahului arus. Nah, ada persamaan yang harus kalian ketahui di sini disebut dengan hambatan induktif atau kita simbolkan dengan XL gitu ya. Itu sama dengan omega dikali L. Ini merupakan hambatan induktif. Nah, ini untuk pembahasan yang pertama, ringkasan yang pertama, ini untuk ringkasan yang kedua. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, ini hambatan kapasitif, gitu ya. Rangkaian hambatan kapasitif. Nah, disebut sebagai rangkaian hambatan kapasitif, gitu, jika misalnya delta V-nya itu, ini juga nanti tergantung ya, delta V itu sama dengan delta V max sin omega T. Ini tergantung soal ya, nanti mereka berikan berapa. Kali aja ada beda fasanya lagi, gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa I-nya itu, ini saya sebut dengan IL, gitu ya. Ini dengan IC, gitu. Ini sama dengan omega dikali C, gitu ya. Omega, ini tadi udah saya bahas kan? Omega dikali C, gitu ya. Omega dikali C dikali delta V max sin omega T. Ini per I max. Oke? Nah, delta V max per I max. Ini delta V, bukan per maksud saya. Ini omega C, delta V max ini itu disebut dengan I max gitu. Maaf. Ini sama dengan I max gitu, I maksimumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau saya pindah ke slide berikutnya nanti jadi kosong ya, saya pindah ke sini aja. Dari sini kita bisa lihat berarti I max itu pada hambatan kapasitif ya, berarti omega C dikali delta V max. Nah, delta V max per I max, itu ya, delta V max per I max itu sama dengan apa? Omega C. Oke? Nah, ini sama dengan hambatan kapasitif. Kalau tadi hambatan induktif, ini disebut dengan hambatan kapasitif. Maaf, kayaknya saya salah deh. Delta V max per I max itu sama dengan 1/4 omega C. Gitu. 1/4 XC. Berarti XC-nya ini sama dengan 1/4 omega C. Gitu. Nah, ini disebut dengan hambatan kapasitif. Nah, pada rangkaian hambatan kapasitif ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari sini kita bisa lihat ya, ini
tegangannya, ini arusnya, gitu. Maaf, ini sin omega T plus V per 2, gitu ya. Kita bisa lihat, ini tegangannya, ini arusnya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan arus yang mendahului tegangan. Kalau tadi tegangan mendahului arus, berarti di sini arus mendahului tegangan. Oke? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya itu mengenai RLC pada rangkaian AC, dan ini ada pada video segmen keempat. Terima kasih.